Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemas Novita Devi. Saya adalah mahasiswa Kemuhammadiyahan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 topik mengenai mata kuliah Kemuhammadiyahan yang saya ikuti di masjid-masjid yang saya hadiri. Sebelum saya melanjutkan tentang 6 topik yang akan saya bahas kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mata kuliah Kemuhammadiyahan. Mata kuliah Kemuhammadiyahan adalah mata kuliah tentang keislaman menurut sudut pandang Muhammadiyah. Namun, Bapak Halim Purnomo membungkus mata kuliah Kemuhammadiyahan ini secara lebih modern karena Bapak Halim Purnomo mengerti akan kehidupan mahasiswa-mahasiswanya yang berada di era modern ini. Kemudian mata kuliah Kemuhammadiyahan ini berlangsung secara santai, namun juga bermanfaat sekali untuk mahasiswa-mahasiswanya karena ini adalah mata kuliah tentang keislaman yang mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya mahasiswa PBI Angkatan 2020, agar memahami apa itu keislaman dalam sudut pandang Muhammadiyah. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai kajian pertama yang saya ikuti di desa saya sendiri dengan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mulyanto yang membahas mengenai perbuatan dosa. Untuk lebih detailnya, materi ini memiliki judul yaitu dosa-dosa kecil yang seringkali para pemuda abaikan dan para pemuda anggap itu adalah dosa ringan. Judul yang panjang, tapi itu merupakan hal penting yang harus kita ketahui, harus kita perdalam agar kesalahpahaman keringanan dosa tersebut tidak lagi kita anggap benar. Kehidupan manusia tidak jauh dari perbuatan dosa. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Allah telah memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa berbuat baik dan menjauhi larangan-larangan Allah yang telah disampaikan di kitab suci Al-Quran, sunnah, dan hadis. Sunnah. Beberapa dari banyaknya dosa-dosa yang ada di dunia ini, yang akan saya bahas kali ini adalah dosa-dosa yang kebanyakan dari manusia, terutama kalangan muda, kalangan remaja, mereka menganggap dosa ini adalah dosa yang ringan dan mereka sedikit menyepelekan hal ini. Beberapa di antaranya yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pacaran, yang kedua mengenai ghibah atau menggunjing, dan yang ketiga adalah meninggalkan ibadah wajib maupun ibadah tidak wajib. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai pacaran. Pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang sedang menjalin asmara berdua-duaan, dan semua kegiatan ini bisa tertuju pada kezinahan. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mulyanto, bahwa menurut pandangan agama Islam, Al-Quran dan hadis, pacaran merupakan hal yang haram karena hal ini bisa memberikan manusia kesempatan untuk melakukan dosa-dosa besar maupun kecil yang merupakan dosa perzinahan. Namun hal ini tentu saja selalu dianggap remeh oleh para kalangan muda tentunya, karena hal ini sudah umum terjadi dan tentu saja kalangan muda, yaitu kalangan yang suka meniru kebiasaan kebanyakan orang. Namun karena hal ini merupakan
dosa yang dilarang dan hukumnya haram. Maka dari itu sebaiknya kita meninggalkan hal ini dan mengikuti ajaran yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu adalah dosa ghibah atau menggunjing. Ustadz Mulyanto menyampaikan bahwasanya ghibah termasuk ke dalam dosa besar. Dosa yang akan diperoleh dari orang yang melakukan ghibah adalah ibarat makan daging saudaranya yang sudah mati. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka dari orang lain, yang jadi bahan cerita untuk diperdengarkan pada orang lain. Seringkali kita melakukan dosa itu tanpa sadar. Contohnya ketika kita sedang menuju masjid, menunggu waktu sholat, bukannya kita bersolawat atau berzikir, malah kita bergosip atau menggunjing orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan pahala yang telah kita miliki bisa mengalir kepada orang yang kita gunjing tersebut. Maka dari itu, dari segala kekhilafan manusia, jika sudah terlanjur menggunjing, maka segeralah ingat Allah dan kembali membicarakan hal baik mengenai orang yang telah kita jadikan bahan gunjingan tersebut, agar dosa kita sedikit demi sedikit berkurang. Untuk selanjutnya yaitu dosa meninggalkan ibadah, terutama ibadah wajib sholat 5 waktu. Sholat adalah kunci dari diterimanya atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling utama pada saat manusia ditimbang amalnya di yaumul hisab nanti. Dalam ceramah yang saya hadiri, Pak Ustadz Mulyanto menyampaikan bahwa meninggalkan sholat merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sangat disukai oleh syaitan. Beliau juga mengingatkan bahwa kita sebagai umat muslim perlu menjaga sholat kita agar diselamatkan dari siksa neraka Sakor. Bagaimana doa dan harapan kita akan terkabul jika ibadah wajib saja ditinggalkan begitu saja? Kehidupan manusia, karakter dan kepribadiannya bisa mencerminkan seberapa rajinnya mereka melakukan ibadah kepada Tuhan. Untuk kajian yang kedua yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah kajian dengan mengusung tema sedekah. Sungguh materi yang sederhana, namun cukup sulit untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari sebagai hal wajib yang harus umat muslim jadikan sebagai kebiasaan. Pengajian ini saya hadiri pada pengajian rutin remaja malam Rabu yang dipimpin oleh Ustadz Hasan Mualim. Berikut akan sedekah memiliki makna yang sangatlah luas. Semua orang bisa melakukannya. Sedekah tidak ada batasannya. Batasan di sini adalah materi. Tidak hanya orang kaya raya saja yang bisa bersedekah, namun semua kalangan bisa bersedekah, tergantung orang itu mau atau tidak. Sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa manfaat tersebut adalah bertambahnya rezeki. Sedekah tidak membuat manusia menjadi miskin. Hal ini terjadi karena rezeki sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dapat menambah harta menjadi lebih banyak. Dengan bersedekah, manusia akan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua adalah meningkatnya derajat seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah akan memberkahi hambanya dalam mencari rezeki yang halal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan orang pelit atau kikir yang memiliki harta berlimpah namun kehidupannya tidak tenang dan penuh dengan masalah-masalah. Manfaat yang selanjutnya adalah sedekah mampu membersihkan harta kita. Yang dimaksud di sini adalah dengan bersedekah, memberi kepada orang lain, itu akan membersihkan apapun yang kita miliki, yang kemungkinan kita tidak tahu apapun yang kita miliki itu baik atau tidak, halal atau haram. Memberi adalah sumber kebaikan dan sumber kebahagiaan.
Seorang muslim akan merasa sangat bahagia ketika dapat membantu membahagiakan orang lain di sekitarnya. Untuk kajian yang ketiga masih bertempat di desa saya sendiri, di Desa Glagah, dan masih dengan jamaah yang sama, santriwan-santriwati yang sama, di masjid yang sama, yaitu Masjid Baitul Munir, di kajian rutinan malam Rabu. Pengajian kali ini diisi oleh beliau Bapak Ustadz Muhammad Iqbal Nurwiyatno dengan membawa tema yaitu mengenai kehidupan. Untuk lebih rincinya lagi, judul dari kajian ini adalah Hidup yang Singkat atau Sementara. Ini merupakan salah satu materi yang menurut saya sangat dalam, terasa dan haru untuk dirasakan karena membahas kehidupan yang kita tidak tahu alur ke depannya seperti apa, karena Allah lah yang mengatur segalanya. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini tentu saja akan menghadapi kematian di kemudian hari. Di dalam agama Islam sangat ditegaskan bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara dan tidak abadi. Kematian adalah salah satu rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Manusia dianjurkan untuk sering mengingat kematian. Hal ini bukan dalam pandangan ketakutan, namun hal ini bertujuan agar manusia menjalani kehidupannya dengan berhati-hati dan menjalani sesuai perintah agama Islam, menjauhi larangan-larangan, dan menjadi lebih terarah dengan melakukan perbuatan baik sebagai bekal di akhirat nanti. Jangan sia-siakan kehidupan di dunia yang singkat dan sementara ini. Lakukanlah ibadah kepada Allah sebanyak mungkin. Lakukanlah hal baik sebanyak mungkin. Bertaubatlah setiap hari karena manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekhilafan. Ini sering tidak sadar bahwa mereka telah melakukan dosa. Hindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Berdoa sebanyak mungkin agar kehidupan ini senantiasa dilindungi dan diarahkan ke arah yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian yang selanjutnya, yaitu kajian keempat, saya mengikuti secara berbeda dengan kajian sebelumnya. Yang sebelumnya saya ikuti secara langsung dan bertempat di masjid-masjid. Namun kalau kajian ini saya mengikuti melalui aplikasi Zoom yang diadakan oleh kampus, lebih tepatnya oleh Fakultas Pendidikan Bahasa. Pada pengajian kali ini diisi oleh Ustadz Muhammad Edward. Beliau adalah founder MAC atau Muhammadiyah Australia College yang berlokasi di Victoria, Australia. Pada kajian kali ini, Ustadz Edward mengusung tema tentang menyambut bulan suci Ramadan, yang kebetulan juga saat pengajian dimulai, Ramadan hanya tinggal hitungan hari. Maka dari itu, kemungkinan menurut saya, universitas ingin memberi mahasiswanya ilmu yang lebih dari orang yang juga berilmu tentang bagaimana mempersiapkan diri menyongsong bulan suci Ramadan. Untuk menyiapkan bulan suci Ramadan, yang pertama-tama adalah persiapan rohaniyah atau bisa juga disebut dengan keimanan hati dan pikiran. Persiapan secara keimanan hati dan pikiran ini merupakan pengendalian diri, menjaga hati agar ikhlas, bersih dari penyakit hati seperti iri, dengki, riya, dendam, dan juga permusuhan. Persiapan yang kedua adalah persiapan jasatiyah atau persiapan fisik atau jasmani. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah dan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Sangat disayangkan apabila kita tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin karena kondisi fisik kita yang mungkin saja bermasalah. Persiapan jasatiyah ini bisa berupa seperti olahraga secara teratur, banyak makan makanan sehat, banyak minum air putih, dan juga mengkonsumsi vitamin atau suplemen untuk kesehatan tubuh. Persiapan yang ketiga adalah persiapan sokofiyah atau fikriyah, yaitu persiapan tentang keilmuan. Memahami tata cara ibadah yang benar akan membawa kita untuk meraih pahala. Karena apabila suatu aktivitas kita tidak ditunjang dengan pengetahuan yang baik,
maka kita juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik pula. Untuk itu, perlulah kita persiapkan ilmu seperti fikih, mempelajari sunnah Nabi Muhammad, dan mengikuti majelis ilmu serta ibadah lain terkait di bulan Ramadan. Persiapan yang terakhir yaitu melunasi hutang puasa tahun lalu yang belum terlunasi. Bisa kita pahami bahwa yang namanya hutang itu harus dibayar, dan puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi orang yang berakal dan mampu menjalankannya. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan umat muslim untuk tidak menjalankan puasa, seperti sakit, hamil, dan datang bulan. Jadi jika ada yang mengalami kondisi-kondisi di atas yang membuat orang itu tidak berpuasa di tahun lalu, maka orang itu tidak perlu melakukan puasa qadha untuk melunasi utang-utang puasa tersebut sebelum memasuki bulan Ramadan. Itulah beberapa topik dari apa yang saya dapatkan dari kajian-kajian yang saya hadiri selama kurang lebih akhir-akhir ini di dalam semester ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.